Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya tentang budaya positif di SMP Negeri Muara Beliti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devita Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu sekolah sebagai institusi pembentuk karakter anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid, agar murid dapat memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Penerapan budaya positif ini harus dilakukan dengan adanya kolaborasi dengan semua elemen yang ada di sekolah. Dengan adanya penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata budaya positif ini yaitu yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang kedua, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tolak ukur dari kegiatan ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah, murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, kemudian terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru dan murid dapat menerapkan budaya positif. Adapun lini masa tindakan yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, guru berkolaborasi dengan peserta didik dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang ketiga, menjadikan kesepakatan kelas menjadi pembiasaan positif dan aksi nyata di kelas atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ini yaitu kerjasama dan kolaborasi antar kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid dalam penerapan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujud juga di lingkungan rumah dan lingkungan manapun. Selain itu, kita juga memerlukan alat dan bahan seperti karton. Adapun elemen yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan CGP, rekan sejawat atau guru. Baiklah, yang pertama, aksi nyata yaitu diseminasi.
Terima kasih, Pak. Saatnya jam kedua dimulai. It's time. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua dapat berkumpul di lab komputer pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Baiklah, langsung saja. Hari ini kami akan membawakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri Muara Beliti. Sebelumnya, kegiatan ini merupakan bagian tugas dari kegiatan kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas, yaitu saya sendiri, Devita Sari, dan juga rekan saya Bapak Suwanta. Kesepakatan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Tadi Pak, mohon maaf, yang Bapak sampaikan, Bapak-bapak sampaikan tadi itu merupakan kesepakatan kelas. Anak-anak boleh makan bersama di kelas. Makan sewajarnya, itu kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berangkat dari suatu nilai-nilai. Jadi beda dampak positif dan kalau kita lihat Pak ya seperti ini. Nah, kembalikan buku ke tempatnya ya nak. Itu kita sama-sama nanti kalau ada buku tolong kalian kembalikan ke tempatnya. Itu merupakan peraturan di sini bisa berupa kesepakatan kelas atau peraturan perusahaan mungkin kan. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat dengan nilai tanggung jawab. Jadi penyampaiannya kita sama-sama menjadi warga kelas 7B dengan penuh tanggung jawab. Itu jadi ada perbedaannya dari nilai-nilai. Ya, jadi keyakinan kelas itu dari dalam diri mereka. Itu tadi motivasi intrinsik. Sedangkan kesepakatan kelas atau peraturan itu tadi beda. Jadi lebih halus, jadi lebih fleksibel juga. Lanjut saja. Nah, ini tadi bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Jadi yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Nah, tadi keyakinan tadi lebih luas daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi bisa dibawa kemana saja dan itu diterapkan di mana saja. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi nilai-nilainya itu dalam nilai-nilai yang positif. Selanjutnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas mirip memang dengan kesepakatan kelas atau peraturan. Kalau peraturan dia dibuat sebelah pihak. Peraturan sekolah kita dan aja anak. Sedangkan keyakinan kelas kita aja anak berdiskusi. Nah, bagaimana kelas ini biar bersih? Jadi timbul dari anak-anak nilai-nilai yang muncul dan tanggung jawab dari anak-anak. Selanjutnya bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas tadi seperti yang disampaikan Pak Suwanta bahwa keyakinan kelas dapat ditinjau kembali nantinya. Misalnya ada perubahan atau ada kekurangan. Di kelas tadi kita menerapkan kejujuran. Ternyata anaknya kurang sopan santun. Itu bisa ditambahkan nantinya. Seperti itu. Ini salah satu contoh membuat keyakinan kelas. Jadi guru bersama siswa itu membuat keyakinan kelas secara bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi diskusi.
siswa. Kemudian merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan kelas dan selanjutnya menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas. Nah ini sebenarnya harapan kami di kemudian hari, di besok-besok mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas. Jadi mengajak siswa berdiskusi kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang diinginkan dan kemudian ditempel di dinding kelas. Supaya apa? Supaya menjadi tolak ukur dasar siswa itu untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Sudah ya Bu ya? Oke, baik. Berarti Ibu sudah pernah melaksanakan dan sudah tahu dampak positifnya ya Bu ya? Yang kita lakukan di kurikulum Merdeka melalui guru penggerak, melalui sekolah penggerak, maka hal ini mau diciptakan dari program ini sebenarnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan manusia, yang keempat perilaku, motivasi perilaku manusia, dan kelima keyakinan kelas, keenam posisi kontrol, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Hari ini kita akan fokus di budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Paradigma itu adalah bagaimana kita merubah mindset kita, merubah paradigma kita. Bapak Ibu, saya yakin di kelas sudah ngajar sangat bagus sekali. Bapak Ibu, kita itu ketika di dalam kelas banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Terkadang kita tidak sadar itu sudah suatu masalah. Terkadang kita juga merasa sudah all out banget, sudah pinter banget, sudah bagus banget ketika kita mengajar di kelas. Ternyata ketika kita sedikit menelisik pemahaman dari proses pembelajaran, ada beberapa bagian-bagian part-part yang kita lakukan itu keliru. Bukan salah tapi sedikit keliru. Nah hari ini makanya kita harus merubah paradigma belajar kita. Bagaimana yang selama ini kita mengajar, tapi selanjutnya adalah kita menuntun. Tugas kita adalah menuntun siswa menuju kepada yang lebih baik. Baik, ini hukuman dan konsekuensi. Ini tadi saya tertarik sekali ketika Pak Irwansyah bilang tadi apa, jadi pelaporan akhirnya dimarahin anaknya, dihukum kayak gitu kan. Nah di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan seterusnya. Ini sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat yang tidak nyaman, itu bisa sementara atau dalam waktu yang lama. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Trauma ya Pak ya? Ya, jadi hukuman dan konsekuensi itu sendiri sering kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah merasa tidak bahwa kita itu memberi hukuman dan berdampak negatif pada anak. Pernah nggak Pak? Belum pernah memberi hukuman. Luar biasa sekali ya Pak ya. Saya tidak pernah belajar tikis maupun musik. Wah, berarti Pak Desti luar biasa. Berarti kita harus banyak belajar dari Tapi trauma kali, trauma. Iya, hukuman ya. Nih, biar ada contoh ini. Di sini hukuman itu memberi identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu merupakan dukungan untuk mencapai identitas yang sukses. Nah di sini mungkin ada yang pernah mendengar restitusi? Pernah dengar ya? Tapi apa Bu? Oh lupa ya. Yang ini hal baru Bapak Ibu ya. Dalam identitas gagal dan identitas sukses seorang murid itu bisa dibentuk dari hukuman, dan yang sukses itu dibentuk dari konsekuensi dan restitusi. Jadi, ya, hukuman ini sendiri memberi dampak yang negatif.
Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu dapat membangun motivasi intrinsik pada anak. Nih, sabar. Ya, ini ada hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu jawab ini pertanyaannya. Yang mana yang termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul sekali ya. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Apa? Oke. Kita tampung dulu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Wah, pintar sekali. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Baik. Baik, jadi dari sini Bapak Ibu sudah luar biasa pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hal baru tadi, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai penghukum. Kita lanjut ya. Nah, ini posisi kontrol bisa dibaca Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah itu kalimatnya seharusnya ibu kecewa. Ngapa kok udah masuk sekolah? Itu membuat rasa bersalah. Kalau penghukum seperti tadi ya Bapak Ibu ya, sudah banyak contohnya tadi. Kita menyakiti, menghardik, membuli. Sebagai teman, kita memberikan alasan-alasan untuk muridnya. Iyalah kau tidak sekolah karena kau mau 5 kali ya. Tuh ya. Nah, sedangkan sebagai pemantau kita hanya melihat anak saja, ngapain anaknya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa kamu yakin nak? Apa kamu? Dari pembelajaran ini saya sebagai guru BK juga banyak belajar bahwa yang paling baik adalah menjadi manajer. Kita tidak menghukum, tidak menyudutkan anak, tidak bikin anak merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang bicara? Posisi apa yang berbicara seperti ini? Posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, ini pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Nah, yang ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir mengutuk tugas. Pembuat rasa bersalah. Anak ayah dari belakang pas ngomong diam-diam langsung ngaget, astagfirullahaladzim, lalu kurang dikit pun gitu kan. Nah ini
Sudah itu lagi nak tanya, hari ini kita belajar dengan bagus. Kamu mau seperti apa? Yang seperti apa ini tadi ini nak belajar, kakak tulis ini. Ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang ini lah kurang lagi. Akhirnya pas niat Pak Suwanta tadi ngajak ke sini, alhamdulillah emosi saya terdengar. Jadi balik ke sini. Jadi tanggapan saya untuk keyakinan kelas, kenapa saya buat peraturan otoriter itu untuk anak SMP ini saya rasa belum bisa diterapkan. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah saya ngajar sudah 20 tahun. Cuman pengalaman mengajar saya 20 tahun itu saya yang memang benar-benar mengajar di sekolah yang bisa menerapkan apa itu namanya keyakinan kelas itu di tahun pertama saya di Marabuya. Setelah itu saya pindah ke Musirawas. Alhamdulillah sudah bisa diterapkan. Contoh, saya ngajar waktu PNS dari 2006 sampai sekarang. Kalau saya ngajar kelas 9, saya buat keyakinan kelas itu untuk silakan makan, minum, silakan. Tadi, alhamdulillah di beberapa sekolah di Pelawe, di Jayaloka itu bisa mereka menjaga dengan tanggung jawab. Karena saya serahkan mereka itu dengan tanggung jawab mereka supaya mereka bisa mendisiplinkan diri supaya tidak tidak kotor segala macam. Tampaknya hukumannya hanya satu. Ada tetap sanksi saya berikan. Nah ini kejadiannya di SMP Bliting ini kelas A tahun ini. Mereka saya bebaskan makan minum, silakan. Apapun yang layak dimakan, makan. Bahkan saya silakan bawa nasi dari rumah. Pelajaran saya silakan makan. Alhamdulillah dari kelas 9 kemarin, kebetulan saya sampaikan solusi untuk itu. Saya sudah baca akibatnya begini-begini kalau kamu tidak bisa menjaga apa yang saya amanatkan. Contoh, jadi yang kelas 9 ayu batu esnya nyembur kemana-mana. Batu esnya tidak nyembur, kotak-kotak cangkirnya nyembur balik. Alhamdulillah satu tidak amanah, yang kedua tidak jujur, karakternya gitu. Kenapa saya tanya siapa yang buat ini? Satu kelas kompak ada yang ngaku. Masa nggak ada yang lihat siapa yang melempar itu? Nah jadi kebetulan karena tetap ada sanksi, akhirnya saya cabut. Sampai sekarang baru sekitar 2 minggu di kelas saya tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum. Kemarin ibu ini merampas orang anak kelas 9 hari makan minum lagi. Padahal saya sudah bilang, saya sampaikan, oke, dengan saya boleh makan minum, tapi dengan guru yang lain kamu harus izin dulu. Artinya apa? Saya membuat anak itu berkarakter bisa untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Tapi kenyataannya yang untuk disiplin. Nah, saya yang ingin saya tanyakan, keyakinan kelas itu yang bagaimana, caranya bagaimana supaya bisa diterapkan. Karena saya termasuk bosan yang pakai aturan intimidasi itu sudah bosan. Kalau perlu ada ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ingin berbagi pengalaman karena saya dengar dari teman saya telah menyampaikan keyakinan dalam kelas itu sebenarnya yang menciptakan keyakinan itu ya kita sebagai pelaku pendidik, pendidiknya bukan pelajar. Kalau pelajar kita hanya ibaratnya membawa taksi kemana kita pergi, pasti ya dia ikut. Uji sopirnya berpikir seperti itu. Nah, di dalam kelas tadi teman memaparkan silakan makan atau sepengetahuan saya kalau itu fiksi itu dinamakan dorongan. Jika dalam dorongan istilahnya membebaskan siswa, tapi intinya itu membuat masyarakat seorang pendidik. Kenapa? Setelah kita habis kegiatan, tentu lokasi itu nggak nyaman, motor dan sebagainya. Kalau kita sepakat
yang namanya makan minum itu biasanya ada waktunya, ya. Waktu main, waktu istirahat, itu intinya. Nah, bukan saya istilahnya membebaskan untuk senang atau protes, tapi itu kesempatan untuk saya mendidik. Itu mungkin hanya itu. Dan masih banyak yang saya ingin sampaikan. Pengalaman saya mengajar ini sebenarnya niat saya di dalam kelas itu supaya anak didik saya itu jadi orang yang pintar, disiplin, berbakti orang tua, berbakti pada guru, dan cerdas. Itu niat saya. Gimana pun saya lakukan, walaupun ilmu saya belum begitu istilahnya baik, tetapi insya Allah saya usahakan, saya akan berdoa semoga anak kita akan sukses dan berkah. Memberikan teknik kelas. Mengapa saya suruh anak kelas 9 itu boleh makan minum? Untuk kelas 89 nggak boleh. Kelas 89 itu hanya sekadar makan permen. Itu pun saya berikan kepercayaan mereka nggak boleh makan permen karet. Itu sudah saya sampaikan semua, sudah saya sosialisasikan. Kalau kamu makan banyak akibatnya begini. Kalau kamu tidak amanah, tidak bertanggung jawab, kelas akan berantakan. Seperti itu. Nah, di dalam kelas tadi teman memaparkan silakan makan atau minum. Sepengetahuan saya kalau itu kecil, ya, itu dinamakan beronongan. Jika dalam beronongan istilahnya membebaskan siswa, tapi intinya itu membuat celaka seorang pendidik. Kenapa? Setelah kita habis kegiatan, tentu lokasi itu nggak nyaman, kotor dan sebagainya. Kalau kita sepakat yang namanya makan minum itu biasanya ada waktunya, waktu main, waktu istirahat, itu intinya. Bukan saya istilahnya memepatkan atau tidak senang atau protes, tapi itu kesepakatan kita sebut mendidik. Itu mungkin hanya itu. Kemudian masih banyak yang saya ingin sampaikan. Pengalaman saya mengajar ini setidaknya niat saya di dalam kelas itu supaya anak didik saya itu jadi orang yang pintar, disiplin, berbakti orang tua, berbakti pada guru, dan cerdas. Itu niat saya. Gimana pun saya lakukan, walaupun ilmu saya belum begitu istilahnya baik, tetapi insya Allah saya usahakan, saya akan berdoa. Silakan. Kalau masalah yang seperti agak protes sedikit dengan kurikulum Merdeka ini untuk yang kelas SMP, untuk masalah keyakinan kelas yang seperti ini. Mungkin ini hanya saran saya, mungkin protes boleh, ya boleh. Kita kan sebagai pelaku pendidikan yang namanya ada aturan itu diprotes boleh, ya. Kalau untuk melaksanakan keyakinan kelas, saya rasa untuk di taraf SMP ini belum bisa kita lakukan dengan sangat memadai. Karena anak-anak khususnya kelas 7, kelas 7 itu masih di dalam pengawasan orang tuanya itu dikatakan ke budak kecil belum lewat. Dikatakan pemikiran yang dewasa belum sampai. Kalau di waktu itu dan kayaknya maksud dan kata musik kalau budak kecil, nak masih ngomong lah. Kalau untuk melaksanakan keyakinan kelas sendiri ini suruh mereka bebas, itu ada pada seperti 7F tadi. Saya hari ini tanya, nah kita hari ini belajar ya, bagus. Jadi kamu nak model sama, nah anak ayah saya mau, ada anak ayah, anak ayah dari belakang pas ngomong dia langsung ngaget, astagfirullahaladzim, lalu kurang dikit mood gitu kan. Naik dikit. Sudah itu lagi nak tanya hari ini kita belajar yang bagus, kamu mau seperti apa?
yang seperti apa ini tadi kita belajar atau orang nulis ini ada yang boleh, ada yang itu, ada yang ini lah kurang lagi. Akhirnya pasnya Pak Sonta tadi ngajak ke sini, alhamdulillah emosi saya terdengar. Jadi balik ke sini. Jadi tanggapan saya untuk keyakinan kelas, kenapa saya buat peraturan otoriter itu untuk anak SMP ini saya rasa belum bisa diterapkan. Itu saja. Terima kasih. Seandainya nanti kamu jadi guru, ya, kamu jadi guru, posisi kamu jadi Bu Erni, guru pengganti. Siswa kamu tidak serius di kelas, ketawa-ketawa saat kamu ngasih pelajaran, ya, ngobrol asli nggak mengerjakan tugas. Bagaimana perasaan kamu? Nah, berarti sama dengan perasaan Bu Erni kan? Berarti kita tahu pahamnya, ya. Jadi kenapa kamu lakukan? Jadi mana? Apakah harus dibalas seperti itu? Kita punya keyakinan kelas. Ada kan keyakinan kita tentang bagaimana menghormati, menghargai, masih ingat? Ya. Kenapa? Harusnya kita kembali ke keyakinan kita. Keyakinan kelas kita di sini. Apa menurutmu perlakuanmu itu benar? Apa? Baiknya. Oke ya. Tahu tak ngapa dipanggil begini? Hah? Tahu tak? Tak tahu? Tidak tahu jadi ngapa dipanggil? Dipanggil Pak Sis tadi, tak tahu? Pak Sis tadi manggil kan? Terus habis itu Ibu Karisma? Iya? Tak tahu ini ngapa salahnya? Tidak tahu. Tidak tahunya? Iya? Oh iya, yakin tak tahu? Tak tahu? Kita tahu peraturan kita di sekolah? Tahu. Apa peraturan kita yang tak boleh? Yang mending langgar? Tidak boleh pakai yang masih dipakai. Nah, yang masih dipakai. Nah, tahu ya kesalahannya. Nah, berarti harusnya cak mana besok? Ya, besok tidak. Ya, anak SMP memang tidak boleh pakai. Nah, belum boleh ya. Kalau di sekolah tidak boleh pakai. Rumah ya, isinya ibu tak tahu kalau di rumah sebenarnya tidak boleh juga sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarni, guru SMP Negeri Morability, mata pelajaran Bahasa Inggris. Menurut saya kegiatan yang Ibu Devita Sari lakukan kemarin diseminasi itu menarik. Karena di sana kita belajar bagaimana mengcoach siswa, kan? Bagaimana kita membuat diri kita, apakah diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah penghukum, apakah sebagai manajer. Nah, itu bisa kita pilih sendiri. Jadi kita tahu di mana kelemahan kita dan di mana kekuatan kita. Dari seminar tersebut kita bisa memperbaiki kualitas pembelajaran kita ke depannya dan juga kualitas diri kita sendiri untuk kita memilih apakah kita ingin lebih dekat kepada peserta didik atau kita jauh. Itu pilihan ada di kita. Dan menurut saya kemarin kegiatan itu sangat-sangat bermanfaat. Dan saya berterima kasih karena ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Novianti, mengajar di SMP Negeri Muara Budi. Saya adalah rekan kerja dari
Sari yang kemarin telah melakukan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Banyak hal yang saya dapatkan dari materi-materi yang dijabarkan oleh Ibu Devita Sari tentang segitiga restitusi, yang mana yang tadinya saya tidak tahu apa itu segitiga itu, akhirnya saya tahu bagaimana cara untuk menangani anak-anak yang mungkin memiliki persoalan di dalam kelas. Itu saja testimoni yang saya dapat ambil dari aksi nyata Ibu Devita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, salam guru penggerak. Ya, ini di sini diminta oleh Ibu Devita Sari selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Musirawas yang telah melaksanakan kegiatan destinasi perilaku budaya positif di sekolah dalam rangka melaksanakan tugas beliau selaku guru penggerak. Jadi setelah kami mengikuti kegiatan tersebut, terkhusus saya selaku guru di SMP Negeri Muara Bliti ini mengikuti kegiatan tersebut sangat berkesan sekali, sangat baik sekali. Apa yang sudah kami terima kemarin, mulai materi, penjelasan dan sebagainya kaitan dengan perilaku budaya positif di sekolah bisa kami laksanakan di sekolah ini dengan baik dan akan bermanfaat bagi siswa, terus bagi anak-anak kami di SMP Negeri Muara Bliti ini. Jadi kedepannya mudah-mudahan kami semua dapat menerapkan perilaku budaya positif tersebut di kelas dan juga bisa mendefinisi kembali. Jadi yang telah kami dapat dari rekan guru-guru yang mungkin sangat ikut kegiatan tersebut. Sekian saja, mungkin ini sekedar apa namanya dibilang komentar ataupun tanggapan terkait dengan Devita guru penggerak di Komisi Muara Bliti. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down. Don't let me down. Don't let me down, down. Selanjutnya, aksi nyata segitiga restitusi yang ada di SMP Negeri Muara Bliti dilakukan oleh calon guru penggerak kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sudah 1 minggu yang lalu kita ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau pimpin doa? Silakan
Iya, Ibu memanggil Jenia tadi. Sebelumnya Jenia di kelas tadi sudah izin belum sama guru yang ada di kelas? Sudah, Nak ya. Baik, Jenia, begini ya. Beberapa hari ini Ibu mendapat laporan bahwa Jenia sering tidak masuk sekolah. Nah, sudah Ibu cek pada wali kelas, juga absen. Ternyata Jenia sudah tidak masuk sekolah selama 5 hari. Apakah benar? Benar. Baik, Jenia, kalau boleh Ibu tahu, Jenia kemana, Nak? Nongkrong Nongkrong di mana? di atas Bu. Di atas. Oke, apa yang Jenia lakukan di atas? Nongkrong main HP sama kawan-kawan. Oh, jadi nongkrong, main HP sama teman-teman ya. Baik, kita semua melakukan kesalahan Jenia ya. Pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, menurut Jenia, apa manfaat dari Jenia nongkrong di atas? Tidak ada Bu. Tidak ada. Menurut Jenia, apakah tindakan Jenia itu benar atau salah? Salah Bu. Salah ya, Nak ya. Jadi Jenia sudah tahu bahwa tindakan Jenia salah ya, Nak ya. Jenia, menurut Jenia, apakah membolos itu tindakan yang baik? Tidak. Tidak. Kalau boleh tahu apa alasan Jenia membolos? Karena diajak teman Bu. Oh, karena diajak teman. Baik. Mulai dari sekarang sampai nanti, apakah Jenia masih mau membolos? Tidak Bu. Jenia yakin? Yakin Bu. Yakin. Baik. Jadi begini, Jenia sudah tahu bahwa Jenia salah. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Jenia. Menurut Jenia, apa yang harus Jenia lakukan untuk memperbaiki kesalahan Jenia? Jenia tidak akan minggat lagi dan Jenia akan bertanya kepada guru mata pelajaran yang Jenia tinggalkan. Oke, jadi Jenia berjanji untuk tidak bolos lagi dan akan bertanya pada guru yang pelajarannya Jenia tinggalkan. Baik, Jenia mulai dari sekarang Ibu harap Jenia bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih rajin dan semangat ya, Nak ya, sekolahnya ya, Nak ya. Sayang kalau meninggalkan kelas terus nanti pelajarannya ketinggalan ya, Nak ya. Oke, baik. Terima kasih Jenia sudah bertemu Ibu hari ini. Silakan Jenia kalau mau masuk kelas lagi. Oke. Kasih ya Jenia. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Jadi, seperti yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa jenis bullying ya, Nak. Ada verbal, ada fisik, ada juga cyber ya. Jadi kita itu kalau misalnya kalian ada posting HP di HP maksud itu ada posting foto itu di aman HP Bu, dan tadi bukan terus. Oke, Inaya, kamu main apa tadi? Ngapain Bu? Coba kalau enggak bisa jelaskan apa yang sudah Ibu katakan tadi. Oke, tadi lihat? Ya, Bu, aku lihat. Ibu boleh lihat tasnya? Lihat ya. Oke. Inaya bawa HP. Oke, Inaya, HP-nya Ibu simpan dulu ya. Nanti selesai pembelajaran, silakan ambil sama Ibu ya. Oke. Ibu, tolong buat HP aku Bu. Kenapa dulu, tenang dulu. Tolong buat HP aku Bu. Ya, Inaya. Kenapa? Tadi sebenarnya apa yang Inaya lakukan tadi? Aku tadi Bu cuma main HP sebentar Bu. Aku janji Bu, tidak main lagi Bu. Iya. Jadi kamu tahu bahwa kamu salah ya, Nak ya? Ya. Boleh Ibu tahu alasan kamu bawa HP apa? Cuma untuk selfie doang. Oke, jadi itu selfie aja. Ada manfaatnya, Nak? Tidak ya. Apakah digunakan untuk pembelajaran? Jadi memang peraturan sekolah kita tidak boleh membawa HP. Apakah besok masih mau bawa HP lagi? Tidak Bu, janji Bu, jangan HP Bu. Kamu sudah tahu kesalahanmu ya, Nak ya. Kira-kira menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Tidak mau HP lagi dan saya bersedia bermakin saya kondisikan sesuai peraturan sekolah. Oke, jadi kamu tidak akan bawa HP lagi dan bersedia ya HP-nya disita ya, karena kita harus disiplin dengan peraturan yang ada ya, Nak ya. Baik, sekarang kamu masuk ke kelas dulu, ikuti pelajaran yang ada ya. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia, kelas 7B. Saya hari ini senang sekali berbincang dengan Ibu Devita karena saya sudah menyadari kesalahan saya. Saya sudah tahu kesalahan saya dapat memperbaiki kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya dari kelas 7B. Saya tadi sudah berbincang dengan Bu Devita. Saya mencari tahu kesalahan saya dan saya tidak akan membawa HP lagi, tidak akan mengulangi kesalahan saya. Terima kasih Bu Devita. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, aksi nyata keyakinan kelas bersama murid dari kelas 7A SMP Negeri Muara Beliti. Ayo semuanya tangannya di atas, kita swinging dulu. Ayo, tasnya taruh dulu dong. Ya, tangan di atas. Oke, agak mundur dikit. Yang ini mundur dikit, maksud ibu jangan sampai tabrakan. Tikok maju, jangan dikit. Oke, ini permainan kuncup mekar. Oke, kuncup mekar. Oke ya. Tapi ini adalah kebalikannya. Kalau ibu bilang kuncup berarti tangannya mekar. Kalau ibu bilang mekar tangannya kuncup. Paham ya? Kalau ibu bilang mekar kuncup. Kalau ibu bilang kuncup mekar. Oke. Kita mulai. Tangan semua di atas. Mekar. Mekar. Oke, kalau ibu mekar kalian kuncup ya. Konsentrasi. Mekar. Kuncup. Mekar. Mekar. Iya. Ayo, ada yang salah. Ulangi ya. Konsentrasi. Kuncup. Mekar. Sekarang diam mulutnya. Kalau kuncup, tepak kuat-kuat. Oke. Kuncup. Konsentrasi. Lagi. Kuncup. 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 Mekar. Mekar. Kuncup. Iya. Ayo, siapa yang salah? Sekali lagi, once more. Kuncup. Ya. Kuncup. Mekar. 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 Kuncup. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Suatu peraturan di kelas kita dan harus diterapkan. Jadi nanti kita sepakat apa saja keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Oke? Oke. Jadi semuanya siapkan pena. Nanti ibu bagikan kertas. Oke. Satu orang
Jadi di kertas itu kalian silakan tulis keyakinan apa yang harus kita laksanakan di kelas ini. Misalnya disiplin waktu, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidur jam pelajaran, mengerjakan tugas ya. Boleh 2, boleh 3, boleh banyak. Kalau kurang kertasnya boleh ngomong sama ibu. Oke? Silakan ibu beri waktu 2 menit. Tidak boleh membawa HP, tidak boleh main HP, tidak boleh jungkit-jungkit. Sudah? Sudah ya. Sekarang silahkan kalian tempelkan di papan tulis per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kita baca sama-sama. Yuk. Silakan. Kelompok 3 berarti sebelah sana ya. Biarlah. Yuk. Gantian aja ya. Habis ini kelompok 2 nanti ya. Oke, sudah ya. Oke.
Oke, sudah. Baik. Selanjutnya kelompok 1 ya. Ya, silakan. Oke. Bisa nggak? Nah, teman dulu. Oke. Oke, sudah semua? Sudah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita lihat ya, silakan. Oke, terima kasih. Baik, kita sekarang lihat dari kelompok 1 dulu. Taram. Ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, menghormati guru yang lagi bicara, jangan memotong pembicaraan, mengikuti pelajaran. Bagus sekali. Ini ada nih, datang tepat waktu, menjaga lingkungan kelas, saling tolong menolong, seragam harus rapi, sepatu harus berwarna hitam, dan menghormati guru. Ya, betul ya. Saling menghormati, sopan santun, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, saling menolong teman atau guru. Apalagi nih? Bertanggung jawab, tidak boleh pakai sepatu. Oh, di dalam kelas maksudnya ya, tidak boleh pakai sepatu hitam. Hormat kepada guru, disiplin, tidak boleh makan di kelas. Patuh dalam pelajaran, datang tepat waktu. Baik, bagus sekali. Ini ada yang terakhir. Jangan makan di kelas, harus tepat waktu, jangan berisik. Jangan memakai sepatu di kelas, jangan buang sampah sembarangan, harus mengikuti aturan kelas. Bagus sekali ya. Selanjutnya, ya, oke. Silakan. Ya, silakan kelompok 2 atau yang sudah boleh silakan. Ya, silakan. Gantian ya, gantian. Wah, ibu lupa kasih nama. Yang belum nempel kasih nama. Kasih nama. Nanti ibu susah loh ambilnya. Ibu kan pendek, mini. Boleh, nggak apa-apa. Oke, ada yang belum? Silakan. Wih. Jangan tinggi-tinggi dong, nanti ibu nggak bisa lihatnya. Oke. Sudah semuanya?
Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.